Selamat pagi anak-anakku. Untuk pertemuan kedua di bab ini, kita akan mempelajari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, yang dimana pada bab kedua ini bab kedua ini anak ya. Bab kedua ini kita akan mempelajari 3 subtopik. Nanti subtopik ini dibagi-bagi lagi ya. Jadi kita akan pelajari satu-satu. Yang pertama itu ada konsep nilai mutlak, lalu yang kedua itu persamaan nilai mutlak, dan yang terakhir nanti pertidaksamaan nilai mutlak. Oke. Seperti yang Ibu bilang tadi, dibagi menjadi 3 lagi yang A, yaitu konsep nilai mutlak nilai suatu bilangan, lalu nanti yang kedua sifat-sifat dari nilai mutlak, yang ketiga nanti itu fungsi nilai mutlak ya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama konsep nilai mutlak suatu bilangan. Konsepnya dulu. Jadi kita harus tahu konsepnya dulu. Seperti apa sih yang dimaksud dengan nilai mutlak itu? Nah, jika ada suatu pernyataan yang menyatakan bahwa coba kamu tentukan nilai mutlak dari bilangan X. Nah, sebelum kita tentukan, kita harus tahu dulu notasi dari nilai mutlak X, yaitu tanda buka kurung dan tutup kurung, garis lurus. Ya. Inilah yang disebut nilai mutlak X dari X jika penulisan secara matematikanya. Tanda garis buka dan tutup itu dinamakan mutlak. Ya. Lalu jika ada nilai mutlak X, maka nilai mutlak ini menyatakan jarak ya. Mutlak ini menyatakan jarak X dari 0 pada garis bilangan ya. Saya ulangi, nilai mutlak X itu menyatakan jarak X dari 0 pada garis bilangan. Nah, nilai mutlak ini tidak lebih hanya sebatas jarak si X misalnya. Kalau nanti X-nya kita ganti bilangan dari 5 misalnya, berarti harga mutlak 5, berarti jarak dari 5 ke 0 pada garis bilangan. Nah, ini X ini tidak mungkin negatif. Dia selalu bernilai positif. Karena apa? Biarpun nanti dia misalnya ditanya harga mutlak min X, dia harus tetap positif X karena hanya berupa jarak saja, bukan nilai. Ya, kita tidak memperhitungkan nilai di sini, namun jaraknya berapa langkah. Ya, misalnya dari garis bilangan ini. Nah, di sini ada si 3 misalnya. X-nya Ibu ganti si 3, Ibu titik merah 3. Berarti kalau Ibu tanya harga mutlak 3 itu berapa? Ya 3, karena jarak dari 0 ke 3 itu ada 3 kali lompatan atau 3 langkah atau 3 satuan panjangnya. Seperti itu. Lalu kalau Ibu tanya harga nilai mutlak min 3 berapa? 0 dari min 3 berapa? Berapa harga mutlaknya? 1, 2, 3. Tetap 3. Sebanyak 3 langkah jaraknya. Bukan min 3 ya. Jadi ingat, kita di harga nilai mutlak ini kita memperhitungkan jarak, bukan memperhitungkan nilai, oke? Nah, untuk selanjutnya, jika ditanya harga mutlak X, maka yang dapat kita simpulkan dari pernyataan atau keterangan yang Ibu ajarkan tadi sebelumnya, itu ada 2 kemungkinan, yaitu dia bernilai positif jika dia X-nya lebih besar sama dengan 0 ya. Kalau dia negatif, X-nya ya, bukan nilainya atau jaraknya di sini ya. Ini X-nya sekarang yang di dalam kurungnya, bukan hasilnya. Kalau dia min X pasti dia lebih kecil dari 0 ya. Kalau di garis bilangan dia yang min itu sebelah kiri, yang kalau positif dia lebih besar dari 0 yaitu ke arah sebelah kanan. Oke, sampai sini paham ya nak ya. Ibu harap video ini harus rajin-rajin kalian putar, karena Ibu nggak bisa ngajarin kalian secara intensif
tatap muka ya. Oke, Ibu masuk ke bilangan biar kalian gak bingung. Harga mutlak 5 ya berapa? 5, karena jarak dari 0 ke 5 ada 5. Harga mutlak min 3 berapa? Ya tetap 3, karena jaraknya sebanyak 3 satuan misalnya. Ya. Ingat, nilai mutlak itu adalah definisi dari jarak. Oke, kita masuk ke yang kedua dari pembagian dari subtopik itu tadi tentang konsep sifat-sifat nilai mutlak. Misalnya yang A, harga mutlak min X sama dengan X. Iya, kenapa? Ya itu tadi, karena yang bernilai negatif itu tetap positif, karena kita memperhitungkan jarak bukan nilai. Contohnya harga dari mutlak min 2 ya 2 itu kan. Yang B, harga mutlak X sama dengan X kuadrat, akar dari X kuadrat. Kenapa? Jika kuadrat diakarkan ya tetap hasilnya bilangan itu sendiri. Misalnya harga mutlak 3 sama dengan akar dari 3 kuadrat. Akar dari 3 kuadrat berapa? 9. Akar 9 berapa? 3, yaitu bilangan itu sendiri ya. Dan nanti jangan bingung kalau misalnya kita buat ke bentuk akar dan pangkat, supaya nanti ada kaitannya dengan bab 1 ya, biar kalian gak lupa juga. Ini harga nilai mutlak X tapi dikuadratkan, kuadratnya di luar, maka sama dengan harga mutlak min X kuadrat sama dengan X kuadrat. Iya, jadi jangan bingung ini ya. Maka pecahannya atau contoh bilangannya, misalnya Ibu buat harga mutlak 7 kuadrat sama dengan harga mutlak min 7 kuadrat gitu ya. Beda penyebutannya, kalau dia kuadratnya di luar berarti sebutkan dulu harga mutlak angkanya baru kuadratnya. Kalau nanti dia harga mutlak atau harga pangkatnya di dalam berarti sebutkan langsung keduanya baru ditutup dengan harga mutlak ya, jangan beda-beda ya. Maka itu tadi penjelasannya. Lanjut untuk yang mana lagi ya yang mau kita bahas, ini yang D lah. Yang D misalnya XY itu elemen bilangan real, X dan Y itu elemen bilangan real. XY ini variabel ya, variabel mutlak yang mau kita masukkan ke 1 sampai 5. Real itu adalah bilangan yang ada di sepanjang garis bilangan, negatif, positif, dan 0. Oke, contoh nomor 1. Harga mutlak X min Y sama dengan Y min X. Iya, kenapa? 5 dikurang 1 sama dengan 4, 1 dikurang 5 sama dengan min 4. Sama-sama harga mutlak dari keduanya yaitu sama-sama dengan 4 ya. Biarpun dia ada negatifnya, dia tetap bernilai 4 karena kita memperhitungkan jarak ya. Oke, sampai sini paham untuk contoh nomor 1. Sifat yang kedua, harga mutlak X kali Y sama dengan harga mutlak X dikali harga mutlak Y. Iya. Lalu harga mutlak X per Y itu sama dengan harga mutlak X dibagi harga mutlak Y. Ya, dia hanya pemecahan aja, dipecah dia jadi satu-satu atau berlaku sifat komutatif ya nak ya. Oke, untuk sifat keempat dan kelima ini untuk penjumlahan dan pengurangan. Tadi yang 2, 3 itu untuk perkalian dan pembagian ya. Tetapi kalau untuk penjumlahan dan pengurangan, dia akan berubah bentuk menjadi ketidaksamaan, yang artinya jika harga mutlak X tambah Y itu lebih kecil atau sama dengan harga mutlak X ditambah harga mutlak Y. Iya, kenapa dia tidak sama dengan? Karena kita sudah masuk ke pertidaksamaan ya. Kalau misalnya harga mutlak X ditambah Y ya, ini bisa saja harga mutlak X tambah Y itu bisa aja lebih kecil ya, tapi tidak boleh lebih besar. Kenapa? Contohnya gini, harga mutlak 6 ditambah min 3 lebih kecil sama dengan harga mutlak 6 ditambah harga mutlak minus 3. Harga mutlak 6 ditambah minus 3 ya 3. 6 ditambah minus 3 itu sama dengan
3 dia jadinya ya kan. Jadi dia 9, sedangkan di ruas kiri itu 3. Nah, maka dia harus lebih kecil atau sama dengan 9. Kenapa? Dia tidak sama dengan. Kalau tadi dia sifat 1, 2, 3 dia selalu sama dengan, karena memang hasilnya sama. Ya, kalau yang tadi dia tidak sama. Ya, maka dia pakai tanda lebih kecil atau sama dengan gitu ya. Yang ketiga, fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak ini misalnya ada A. Fungsi itu selalu dilambangkan dengan F, ya. Fx, ingat, fungsi selalu dilambangkan dengan Fx. Jika ada suatu fungsi yang menyatakan bahwa harga fungsi X sama dengan nilai mutlak X ya, fungsi X sama dengan harga mutlak X, maka domainnya atau daerah asalnya, misalnya X itu kita buat aja dari min 2, min 1, 0, 1, 2 ya. Nah, kita ingin menentukan kodomain atau daerah lawan. Ya, daerah lawan. Nanti yang akan menghasilkan range. Ya, Nak ya. Nah, ini X-nya kita ganti dengan min 2, min 1, 0, dan 1, dan 2. Jika X-nya min 2, maka harga mutlak dari min 2 ya 2, harga mutlak min 1, 1, harga mutlak dari 0, 0, harga mutlak dari 1, 1, harga mutlak dari 2, 2, dan seterusnya. Kalau kita pindahkan ke garis bilangan, tadi dia X-nya min 2, Y-nya berapa? Atau hasilnya berapa kalau kita masukkan dari misalnya tadi X-nya min 2, maka hasil harga mutlaknya berapa? 2. Harga nilai mutlak min 2, 2. Maka kita dapat XY-nya yaitu X-nya tadi min 2, Y-nya 2, yaitu hasilnya ya Nak ya. Maka kita pindahkan dia ke garis bilangan. Tadi X-nya min 2, sudut X itu yang mendatar, Y yang ke atas ya, vertikal. Nah, ini dia tadi untuk yang X sama dengan 2. Iya, ini yang untuk min 2. Tadi X-nya min 2, Y-nya sama dengan 2. X-nya min 1, Y-nya sama dengan 1. X-nya 0, harga mutlaknya 0, harga X sama dengan 1, harga mutlaknya 1. X harga mutlak 2 sama dengan 2 ya. Jadi hasilnya itu kita taruh di sumbu Y-nya. Maka kita taruhlah dia di setiap titik-titik yang sudah kita pasangkan di X, Y ya. Oke, sampai sini paham? Maka inilah bentuk grafiknya. Oke, Nak ya. Paham sampai sini ya? Nanti diputar ulang aja lagi videonya supaya kalian bisa paham, atau mungkin dalam penjelasannya Ibu terlalu cepat. Ya. Oke, kita lanjut. Misalnya untuk yang B lagi ya, tadi yang A sekarang yang B. Ada fungsi yang mengatakan bahwa harga mutlak AX ditambah B. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Di sini Ibu mau buat contohnya dulu ya, ke bilangan. Misalnya fungsinya sama dengan atau fx-nya sama dengan harga mutlak 2x ditambah 1 sama. Kita ganti misalnya di sini
misalnya kita ganti X-nya itu dari bilangan berapa aja. Kalau di situ tadi dia sebelumnya kita lihat dulu harga mutlak X itu dia positif apabila dia lebih besar atau sama dengan 0, negatif apabila lebih kecil dari 0 ya. Pasti paham itu ya. Nah, sekarang di sini sesuai dengan harga mutlak X tadi, dia bernilai positif dan negatif kalau dia minus atau positif ya. Maka kalau kita masukkan ke fungsi fx sama dengan harga mutlak 2x tambah 1, maka kemungkinan ada dua jawaban, yaitu positif 2x tambah 1 dan negatif 2x tambah 1 sama dengan 2x tambah 1 lebih kecil 0 karena dia bernilai negatif. Maka penyelesaian dari fungsi fx sama dengan harga mutlak 2x tambah 1 ini kalau kita buat ke dalam bentuk tabel ya, ini tabel ya, maka x-nya kita substitusikan di sini. Kita tentukan dulu (2x tambah 1). Kita tentukan dulu x-nya ya, berapa x-nya. 2x tambah 1 sama dengan 0, 2x sama dengan 1 pindah ruas ke kanan jadi min 1, x sama dengan min setengah. Maka kita taruh di tabel x, dia min setengah apabila kita taruh ke tabel, maka dia jadi bisa kita buat min setengah, 0, 1 boleh, atau kita isi lagi ke samping min 1, min 2 boleh ya. Yang penting kita tentukan dulu x-nya berapa, lalu tentukan dia positif yang mana aja, yang negatif juga berapa aja. Ya, lalu kita substitusikanlah dia satu-satu. Mulai dari yang min 2. Min 2 tadi min setengah udah ya, Nak ya. Min 2 substitusikan berarti menjadi x-nya ganti min 2. 2 dikali, ini yang untuk 0 dulu, 2 dikali 0 sama ditambah 1 sama dengan 1. Maka jika dia x-nya min setengah, maka 0, y-nya 0. Jika dia x-nya 0, maka y-nya 1. Jika x-nya kita ganti dengan 1, maka y-nya menjadi 3 ya. Taruhlah dia di tabel y 3 untuk x-nya sama dengan 1. Iya. Lalu min 1 lagi, x-nya kita ganti min 1, masukkan ke persamaan 2x tambah 1, maka 2x kali min 1 tambah 1 sama dengan min 2 tambah 1 sama dengan min 1. Kita masukkan dia di sini min 1. Untuk sama dengan y sama dengan x sama dengan min 2, maka kita substitusikan ke persamaan 2 dikali min 2 tambah 1 sama dengan min 4 tambah 1 sama dengan min 3. Maka ini kita buat menjadi, ya kita cocokkan dia x, y nya min 2,3, min 1,1, min setengah, 0 dan seterusnya. Kita salin ke garis bilangan ya. Oke, setiap titik-titik yang sudah kita temukan tadi x, y nya kita substitusikan ke dalam garis bilangan. Ini untuk yang min 1,1, ini untuk yang 1,3, lalu yang ini untuk min 1,1, lalu min 2,3. Oke. Lalu tarik setiap titik-titik yang terbentuk dari Cartesius ini. Iya. Maka dia membentuk sebuah
kurva atau ya kurva terbalik ya. Inilah dia. Jadi nanti kalau ada soal ibu minta kayak gitu, tentukan hasil dan tentukan nilai mutlaknya dan bentuk garis bilangan, maka gambarnya akan seperti ini ya. Ingat, yang garis mendatar itu X, yang vertikal itu Y. Maka kita dapat tadi X-nya sama dengan min setengah, maka dia diperoleh X lebih besar sama dengan min setengah. Inilah dia untuk nilai X-nya dari fungsi fx sama dengan harga mutlak 2x tambah 1 ya. Dua x tambah 1. Maka dari pernyataan X lebih besar atau sama dengan min setengah, berarti dia ke arah kanan ini ya pada garis bilangan. Maka dia iya. Ingat, ini jangan lupa. X-nya selalu bernilai positif apabila lebih besar sama dengan 0. X-nya bernilai negatif apabila lebih kecil dari 0. Tadi yang kita dapat